Dan pemirsa, benarkah para pelaku pelecehan seksual di jalanan mengalami gangguan psikologis? Melalui sambungan Skype kita akan tanyakan langsung kepada psikolog Novita Tanri. Selamat sore Mbak Novita. Mbak Novita. Selamat sore Mbak Reza. Ya Mbak Novita, ini banyak sekali kasus pelecehan seksual yang terjadi dengan cara meremas payudara. Apakah pelaku mengalami gangguan psikologis? Belum tentu sih Mas Reza, belum tentu orang yang melakukan pelecehan seksual itu mengalami gangguan psikologis. Sebenarnya yang disebut sebagai pelecehan seksual ini bukan hanya sekedar misalnya meremas payudara seperti yang terjadi dengan berita yang kita angkat ini. Sebenarnya dengan kayak main mata, pandangan yang menyapu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu pun sebenarnya termasuk sebagai pelecehan seksual. Dengan komentar, dengan gurauan, jokes sebenarnya yang menjadikan perempuan sebagai objek itu juga sebenarnya pelecehan seksual. Jadi kalau pertanyaan ditanyakan belum tentu. Jadi perlu ada konseling khusus memang dengan pelaku ini untuk bisa menentukan apakah dia memiliki gangguan psikologis. Iya. Lalu apa yang mendasari para pelaku melakukan hal tersebut, Mbak? Banyak hal. Bisa aja dari kecil dia menjadi korban. Dia menjadi korban daripada pelecehan seksual sehingga waktu kecil lemah, tidak punya kekuatan untuk melawan, begitu besar dia ingin membalas dendam. Atau melihat anggota keluarga pada saat dia masih kecil, mungkin anggota keluarga yang dekat yang mengalami juga pelecehan seksual dan itu yang tertanam dan menganggap bahwa pelecehan seksual itu biasa. Dan juga mungkin karena budaya kita ya, patrilineal ini yang menganggap laki-laki sebagai kekuatan subordinasi yang punya kekuatan yang besar dan perempuan lemah sehingga bisa diapain pun nggak apa-apa. Oke, Mbak Novita, terkait dengan ciri-ciri pelaku, apakah sebenarnya bisa diketahui untuk para kaum wanita kira-kira kita harus, para wanita terutama harus menjauhi orang-orang seperti apa? Dari ciri-cirinya saja bisa terlihatkah? Sebenarnya mudah. Kalau kita sebenarnya sensitif untuk bisa melihat orang-orang pelaku-pelaku ini dari cara dia berbicara dengan perempuan saja, mestinya kita sudah bisa menilai bahwa orang ini tidak punya rasa penghargaan terhadap lawan jenisnya. Bagaimana dia berbicara, melemparkan gurauan, melemparkan jokes ini bisa kelihatan. Mulai jaga jarak dan memperlihatkan bahwa saya bisa dihargai. Saya tidak bisa dilecehkan dan harus berbuat sesuatu untuk melawan, tidak boleh diam. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Novita atas informasinya. Mudah-mudahan juga bermanfaat juga pemirsa di rumah untuk menjauhkan diri dari kasus pelecehan seksual yang belakangan kerap terjadi. Terima kasih banyak Mbak Novita.